Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan yang tiada taranya. Dan bagian kenikmatan yang Allah sampaikan kepada kita pada kali ini adalah dengan didekatkannya kita pada bulan Ramadan. Makanya sebelum bulan Ramadan kita senantiasa berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya disampaikan untuk bisa sampai ke bulan Rajab, menikmati bulan Sya'ban, kemudian disampaikan ke bulan Ramadan. Siapa yang gak suka dengan bulan Ramadan? Bahwasanya bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya di dalam Islam. Kalau andaikan dikatakan bahwasanya dulu Bani Israel itu ada 12 anak kan ya. Jadi Yakub punya 12 anak. Anak yang paling bersinar, anak yang paling mulia yang nanti jadi nabi adalah Nabi Yusuf. Maka sebagaimana Nabi Yusuf itu adalah lebih utama daripada 11 anak yang lain, begitupun juga Ramadan itu adalah sebagai puncak daripada 12 bulan yang lain. Karena kita tahu Allah itu senantiasa punya keutamaan-keutamaan. Kalau seandainya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling utama di antara seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, maka bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling utama di antara seluruh bulan-bulan yang lain. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang paling utama di bulan-bulan yang lain, Allah berikan juga ada satu malam yang lebih utama daripada malam-malam yang lain. Yang kita sudah tahu namanya adalah Lailatul Qadar atau malam yang kemudian Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, keutamaan yang paling besar adalah bulan Ramadan Allah pilih sebagai sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Maka di kepala kita, kenapa kita senang dengan Al-Quran? Karena di bulan kenapa kita senang di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Dan Quran inilah yang membuat kita itu jadi berubah. Yang membuat kita itu jadi punya makna di dalam hidup. Setidaknya bagi saya secara pribadi, andaikan gak ada Al-Quran, maka bagaimana cara saya mengenal Allah? Bagaimana cara saya mengenal agama yang benar? Gak bisa. Kalau nggak ada Al-Quran, maka kita nggak tahu bagaimana cara anak-anak bisa berinteraksi dengan orang tuanya dengan baik. Kita nggak tahu bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan ini di dunia. Karena Al-Quran itu adalah apa? Huda linnas, adalah petunjuk. Maka Allah ibaratkan setiap orang itu adalah tersesat sampai dia dapat petunjuk. Dan kalau Bapak Ibu yang pernah tersesat pasti akan tahu rasanya tersesat itu kayak apa. Kalau tersesat di Bogor masih enak nanya orang, masih ada rambu-rambu yang bisa menunjukkan arah. Tapi kalau kita tersesat di padang pasir itu semua sama. Lihat ke kanan pasir, lihat ke kiri pasir, lurus pasir, belakang juga pasir. Kalau mau tahu rasanya tersesat tuh kayak apa, pernah pergi mancing ke laut? Pernah. Nah, cobalah kalau mau tahu rasa tersesat tuh kayak apa. Jadi pergilah mancing ke laut gitu kan ya. Naik kapal dari laut itu, pergilah sejam itu ke arah laut. Nah, lihatlah ke kiri kanan atas bawah, semuanya air, sama pemandangannya. Enggak ada tanda, enggak ada apa. Yang bisa nyelamatin kita apa? Yang bisa nyelamatin kita kan arah. Kalau ada orang lagi tersesat, yang nyelamatin dia bukan cepatnya kapal. Dia cepatnya kapal, tapi kalau arahnya enggak tahu kemana, percuma. Bukan lagi juga bekalnya banyak. Dia bawa makanan banyak, tapi kalau tersesat habis juga, mati juga. Maka menurut para ulama, hadiah yang paling besar bagi orang tersesat adalah hidayah. Maka hidayah sama hadiah itu asal katanya sama. Karena hadiah terbaik pada orang tersesat adalah hidayah. Coba kita lihat, kalau nggak percaya. Zaman sekarang kita tuh nggak habis-habis kalau bahas tentang zaman sekarang. Dan zaman sekarang Bapak Ibu itu kalau sudah ngelihat zaman sekarang nggak ngerti bahwa manusia itu tersesat bisa separah apa, berarti kita nggak tahu lagi mau ngomong apa. Coba lihat zaman sekarang nggak ada apa. Baru-baru yang terjadi, ada anak bunuh ibunya. Setelah bunuh ibunya
ibunya dijadiin umpan biar bapaknya datang bunuh bapaknya. Kok bisa kejadian begitu? Karena dia korban. Korban daripada perbuatan buruk bapak dan ibunya. Paham maksudnya kira-kira? Ini semua sudah kayak kita tuh nggak ngerti kalau ada orang tersesat yang dia bisa lakukan tuh parahnya minta ampun. Kasus-kasus pelecehan seksual. Pelakunya bukan lagi orang-orang tua loh. Pelakunya bukan lagi om-om loh. Tapi pelakunya siapa? Pelakunya anak-anak kelas 6 SD. Anak-anak 4 tahun. Kemarin saya baru dapat cerita-cerita ngeri banget Bapak Ibu sekalian. Jadi cerita-cerita kayak ini ngeri banget. Ada anak-anak yang dijadiin kemudian pelecehan seksual oleh sesama jenis. Ini anak ini kalau sudah terjadi pelecehan seksual, dia kan berbuat lagi yang sama pada orang-orang di bawahnya. Ini kan ngeri hal-hal kayak gini. Artinya apa? Orang-orang tersesat itu kita nggak bisa bayangkan. Dia bisa berlaku separah apa dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat dengan apa yang terjadi sebelum datangnya Al-Quran, bukannya kelakuannya juga sama. Coba lihat kelakuan orang zaman dulu. Bagaimana ketika belum datang Al-Quran, ibu-ibu bisa diwariskan pada anaknya. Jadi ibu-ibu ini yang dinikahi sama bapaknya nikah sama 40 atau 70 ibu-ibu yang mungkin usianya dari misalnya 40 sampai usianya 20. Lah bapaknya ini kan matinya cepet tuh. Orang istri satu aja stres apalagi 40 kan gitu. Nah kalau bapaknya ini sudah mati, di zaman dulu sebelum datang Al-Quran, ini ibu-ibu bisa diwariskan sama anaknya. Bisa kebayang? Ketika diwariskan sama anaknya, dinikahi sama anaknya, punya anak lagi. Itu namanya cucu atau anak. Ini parahnya orang kalau dia tersesat. Dia itu bisa melakukan apapun yang kita tuh nggak bisa bayangkan. Orang bisa bunuh orang tuanya sendiri. Seorang orang tua bisa bunuh anaknya sendiri. Kemarin, baca nggak antum? Ada ibu-ibu umur 21 tahun. 19 tahun. Dengan suaminya umur 19 tahun. Menyiksa anaknya 3 tahun sampai mati. Loh baca nggak? Ini kalau orang sudah nggak punya petunjuk, dia tuh bisa melakukan perkara-perkara yang paling buruk. Itulah enaknya orang dapat petunjuk. Separah-parahnya dia sudah keukur. Bisa dipahami nggak kira-kira maksudnya? Kemarin lagi. Makanya kalau kita lihat sekarang itu merupakan sebuah contoh paling bagus kenapa kita tuh perlu Al-Quran. Kenapa Allah katakan Al-Quran tuh huda, petunjuk. Supaya kita tuh nggak kebangetan. Kemarin namanya kan saya kan buka-buka Instagram tuh. Ada orang merayakan Valentine's Day. Ngasih bunga gitu kan ya. Terus bawa kemudian ke tempat yang bagus. Setelah itu apa? Digebukin, bibirnya pecah, kepalanya hancur. Tapi kalau ada orang yang dia itu adalah seorang muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka kita tuh bisa keukur paling maksimal dia ngapain. Sekarang coba tanya Ustadz Maliki. Saya tuh di sini cuma nganterin beliau aja sih. Kira-kira nih, kalau antum marah sama istri, ya. Yang paling parah antum ngapain? Paling parah, jujur loh. Bentak keras. Bentak keras. Mukul? Mukul gak pernah. Gak pernah, seumur hidup gak pernah? Seumur hidup insyaallah. Semua orang yang ngerti Quran, tahu petunjuk di dalam Al-Quran, kita gak bakal mungkin pakai tangan untuk nyakitin istri. Paham maksudnya? Jadi kalau ada orang menjadikan Quran sebagai petunjuk, itu keukur. Yang paling ekstrim tuh dia ngapain? Itu sudah keukur semuanya. Artinya apa? Orang dapat petunjuk itu dia akan bebas dari kesesatan karena orang sesat itu ekstrim. Jadi pahami ya, orang sesat itu ekstrim. Dia kan bisa melakukan apa saja. Tapi sayangnya kita juga lihat kadang-kadang belum tentu orang dapat Quran itu dapat hidayah. Ya enggak? Makanya kan gini ya. Saya tuh ketika ngelihat akhir-akhir itu merasa benar-benar ini pertanda benar apa yang Allah dan Rasul katakan itu benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkali-kali ketika kita membahas tentang to be better family, kita sudah ngasih tahu pada Bapak Ibu sekalian, karunia terbesar, kalau masih ingat yang sudah saya sampaikan, terus menerus saya sampaikan, karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia itu adalah iman. Karena dengan iman Bapak Ibu pas Ramadan datang seneng. Kalau orang nggak punya iman, lagunya beda tuh. Bukan Ramadan tiba, nah, tiba-tiba Ramadan kata. Kok kayaknya cepet banget, gitu kan ya? Kayaknya kemarin baru Ramadan. Kenapa? Dia nggak siap. Dia merasa Ramadan tuh bulan susah. Kenapa bulan susah? Harus nahan makan, nggak ada sarapan, pergi kerja lapar.
lapar, balik kerja, buka puasa macet-macetan di jalan, harus pergi terawih. Kalau nggak terawih diomongin tetangga, betul gitu. Itu bapak itu nggak ada terus di masjid. Maka bagi dia Ramadan itu menyebalkan. Ramadan itu bukan bulan penuh berkah. Kalau kita nih belum apa-apa, 3 bulan lagi Ramadan, 100 hari menuju Ramadan, 99 hari menuju Ramadan. Pagi ini nih 12 hari menuju Ramadan. Kita pikir-pikir gini, ya Allah jangan sampai aku mati sebelum Ramadan datang. Kalaupun aku harus dicabut nyawaku, mbok ya pas Ramadan ya Allah. Karena kita merasa senang. Dari mana ini perasaan senang? Karena iman. Orang gak punya iman gak ada perasaan kayak gitu. Gak ada merasa seneng ketika dia itu datang Ramadan. Apalagi Quran. Itu kalau orang gak punya iman jadinya cuma hafalan. Pertanyaan saya, Quran itu cuma hafalan dong bukan? Enggak. Quran itu bukan hafalan. Tapi zaman sekarang ada orang-orang yang dia ngafal Quran tapi gak seneng sama Quran. Bisa dipahami Bapak sekalian, itu namanya iman. Rasa manis ketika kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Itu yang dikasih oleh Allah pada orang-orang yang beriman. Tapi Ustadz, kok saya itu termasuk yang Ustadz ngomongin tadi ya? Ramadan kok rasa hati saya susah ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting masih mau datang ke sini kan? Kenapa ibu dan bapak bisa datang ke sini? Karena iman, berarti masih punya iman meskipun perlu penyesuaian. Kadang-kadang ada orang yang sudah merasa aku udah hafal Quran. Tapi untuk apa ngafalin Quran gak penting. Banyak nih orang-orang zaman sekarang begitu. Itulah orang-orang gak punya iman tadi. Karena iman itu memberikan rasa manis, rasa senang ketika kita bisa menghamba pada Allah. Oke, coba contoh ya. Iman itu kan keyakinan, betul gak? Sekarang saya mau nanya, bisa nggak kita terapin kata-kata iman ini pada sesuatu yang lain? Kita udah pernah bahas. Contoh, ibu-ibu punya anak, insya Allah. Ketika anak-anak kita masih kecil, dia tiba-tiba malam-malam nangis bangun. Ketika dia bangun, kita nidurin dia lagi, kita puk-puk lagi supaya dia tidur. Kita seneng atau merasa marah? Seneng atau marah? Buktinya anak-anak ibu masih hidup kan? Nggak kayak yang di berita dipukulin. Itu dipukulin gara-gara apa? Nangis. Anaknya nangis malah dipukulin. Ya makin nangis lah. Sampai mati. Coba bayangin. Tapi kalau ibu-ibu anaknya bangun di malam-malam, ibu-ibu terus kemudian ditidurin walaupun lelah, walaupun capek, tapi ibu-ibu merasa bahwasanya alhamdulillah aku masih bisa ngurus anakku. Betul nggak? Kenapa ibu-ibu mau ngurus anak-anak meskipun capek, meskipun merepotkan? Karena ibu-ibu punya keyakinan bahwasanya anak ini bakal ngasih aku kebaikan-kebaikan. Minimal doain aku kalau aku sudah mati. Minimal ngurus aku kalau aku sudah tua. Minimal menjadi sebuah amanah yang aku pegang karena nama Allah. Benar nggak? Sama nggak dengan iman? Sama. Makanya kalau ada orang nggak punya iman atau imannya nggak ngaruh di dalam diri dia, dia menganggap ngapain sih lu punya anak? Itu kan beban. Ngapain sih lu punya anak? Lu ngeluarin duit tahu nggak 1,1 miliar ketika dia umur 11 tahun. Umur 11 tahun 1,1 miliar. Mendingan pakai jalan-jalan. Mendingan pakai perawatan kulit. Suntik botox gitu. Biar kelihatan glowing kan gitu. Lah itu kalau orang nggak punya iman, maka dia nggak mau punya keyakinan. Atau dia nggak punya keyakinan. Terhadap suami juga sama. Ngapain nikah? Orang nikah tuh perlu iman loh. Makanya kita bisa tahu fungsinya iman itu seperti apa. Quran itu, Ramadan itu hanya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau orang punya iman. Makanya Utsman bin Affan itu pernah berkata, sesungguhnya membaca Quran itu nggak akan pernah terasa cukup bagi orang-orang yang beriman. Makanya kadang-kadang saya introspeksi, kenapa baca 2 lembar ngantuk? Oh ya mungkin banyak maksiat. Ya kan? Karena kalau kita punya banyak maksiat, kita itu nggak bisa merasakan nikmatnya untuk menyembah Allah. Kita nggak bisa merasakan nikmatnya, enaknya di bulan Ramadan. Maka Masya Allah kita beruntung.
Hari ini kita tuh kajian ingin memberikan pada Bapak Ibu sekalian bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu memang. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Yang paling tinggi di antara keutamaan-keutamaan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Maka perkara yang paling bagus di bulan Ramadan adalah perhatian kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani bulan Ramadan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya Jibril itu datang kepada beliau secara berkala untuk ngecek hafalan beliau. Jadi kalau beliau apakah setoran juga? Setoran, tapi setorannya bukan sama manusia, setorannya sama Jibril. Jibril mengecek hafalan-hafalan Quran beliau, mengajarkan Quran beliau, dan paling banyak diajarkan pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah didatengin Jibril di bulan Ramadan lebih daripada sekali. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Rasul menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk ngajarin Quran pada sahabat-sahabatnya. Dan ngajarin seperti apa cara menjalani Ramadan pada sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah SAW ketika menjalani bulan Ramadan, yang beliau perhatikan pertama adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini lalu mewujud di dalam apa? Di dalam bacaan sholat, di dalam kajian-kajian beliau, di dalam setiap apapun yang beliau lakukan. Ini beliau senantiasa menggarisbawahi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Makanya pas Ramadan jangan ada perhatian lain yang lebih besar daripada Al-Quran. Tapi ibu-ibu seringkali perhatiannya pada takjil, ya kan? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu kritik terhadap diri saya sendiri ya. Kadang-kadang ya, coba bayangin, kita itu pas bulan Ramadan sibuknya malah nyari takjil. Masak hari ini masak apa? Nyari duit. Apa? Ngabuburit, kita nyari duit. Ngabuburit. Hari ini masak apa? Hari ini makan apa? Padahal justru bulan Ramadan itu adalah kata Allah tuh seolah-olah begini ya. Nih ada 12 bulan, seolah-olah kata Allah tuh begitu. Rasul ngajarin kita seolah-olah ini ada 12 bulan. Di 11 bulan yang lain kalian boleh milih menu. Tapi mbok ya Ramadan jangan perhatian pada menu. Jangan perhatian pada makanan. Kenapa? Ya udah seadanya aja. Makan itu seadanya karena kita lagi sibuk dengan Al-Quran. Maka saya selalu sampaikan, Al-Quran itu kayak anak-anak lagi main. Al-Quran itu kayak anak-anak lagi main. Pernah lihat anak-anak main? Anak-anak main biasanya kalau dikasih waktu main dari jam 1 sampai jam 3, selesainya jam 3 atau lebih. Lebih. Kalau nggak disuruh pulang nggak pulang kan? Nah itu Ramadan tuh. Ramadan itu kayak anak kecil lagi main sampai lupa makan. Maka kita itu keberhasilan Ramadan sampai kita lupa makan. Bukan makan terus yang diingat. 2 jam lagi nih buka nih, enggak gitu ceritanya. Tapi karena kita tuh saking sibuknya dengan Al-Quran, benar-benar perhatian pada Al-Quran, maka kita itu sampai lupa makan. Seperti pas kita lagi sibuk kerja, atau ketika kita lagi sibuk ngapa-ngapain, kita jadi lupa makan. Itu di dalam mindset seorang muslim, karena Rasul pun begitu. Rasulullah nggak pernah kayak zaman kita. Ada penelitian bahwa di zaman kita yang sekarang itu sudah lebih mewah daripada zamannya para raja. Kenapa? Di zaman raja mereka nggak milih makanan. Mereka punya makanan mewah iya, tapi mereka nggak milih makanan. Dan nggak setiap hari ganti itu makanan raja. Di kita sekarang ada banyak. Karena bisa pesan online, semua bisa kita beli. Apapun bisa kita beli dan harganya mungkin murah. Dan kalau pas Ramadan itu biasanya, mohon maaf nih, orang Indonesia makannya lebih banyak daripada bulan-bulan yang biasa. Nggak apa-apa Ustadz, ini adalah bulan penuh berkah. Kebetulan anak saya lagi belajar puasa, jadi dikasih makan banyak. Kalau anak-anak saya masih oke ya. Tapi kadang-kadang orang-orang tua juga biasanya di hari-hari biasa, pas makan sore itu cuma 2 lauk, di Ramadan 7. Paham maksudnya?
Diawali dengan takjil dulu, lalu kemudian minuman yang manis lah, lalu kemudian inilah itulah. Berapa banyak bulan Ramadan kita kalau makan, kita tuh senantiasa ada banyak leftovers, banyak barang-barang yang sisa-sisa dari makanan buka puasa. Kan gitu. Belum lagi nanti sahurnya. Boleh, nggak ada masalah memberikan yang terbaik, tapi ingat jangan ada yang lebih penting daripada Al-Quran. Kalau seandainya kita ngabisin waktu buat milih makanan 2 jam, mbok ya habiskan buat Al-Quran 4 jam sampai 6 jam. Tapi jangan sampai kebalik, ada sesuatu yang lebih penting daripada Al-Quran. Makanan cuma pelengkap, itu di dalam kepala kita, karena Rasulullah juga menjalankan dengan cara seperti itu. Nah, dan khusus di masjid ini, makanya kita bawa Ustadz Maliki di sini, kita punya tema. Kita punya tema untuk bulan Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan itu adalah bulan Quran, bukan hanya bulan Ramadan itu kita memperhatikan Al-Quran, tapi kita ngambil khusus perhatiannya pada Baitul Maqdis. Kenapa? Karena satu, Bapak Ibu sekalian, gencatan senjata memang sudah terjadi, alhamdulillah. Tapi kita tahu gencatan senjata ini nggak akan jadi solusi, bisa dipahami ya. Karena ingat nggak yang sudah saya sampaikan dulu pas masih kita ngaji tentang Baitul Maqdis, 2009 saudara kita dibantai. 2011 saudara kita dibantai, setelah itu gencatan senjata. 2013 lalu kemudian gencatan senjata. 2015 lalu gencatan senjata. 2016, 2017 lalu gencatan senjata. 2019 gencatan senjata. Itu akan terus berulang. Dan parahnya adalah apa? Pinternya orang-orang Zionis itu, dia ngasih gencatan senjata seolah-olah kita merasa bahwa saudara kita sudah selesai masalahnya. Tapi mereka sampai sekarang masih bunuhi saudara-saudara kita. Bisa difahami? Artinya adalah apa? Di masa Rasulullah sampai beliau wafat, nih lihat ya. Karena Ramadan selain daripada bulan Al-Quran adalah bulan yang barokah. Di mana Rasulullah kita jadikan sebagai suri tauladan bagaimana cara mencari keberkahan bulan Ramadan. Kita tahu sampai sebelum wafat Rasulullah itu masih perhatian pada Baitul Maqdis. Saya udah pernah cerita dan saya ceritain lagi. Ada satu anak kesayangan Rasulullah selain Hasan dan Husain. Tahu siapa? Namanya Usamah bin Zaid. Namanya siapa? Usamah bin Zaid. Kenapa ini anak kesayangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Usamah bin Zaid punya bapak. Tebak siapa nama bapaknya? Ayo loh, ayo loh. Nama anaknya Usamah bin Zaid. Berarti nama bapaknya? Bagus. Kenapa masih mikir? Usamah bin Zaid itu artinya Usamah anaknya Zaid. Berarti nama bapaknya siapa? Zaid bin Harithah. Itu nama bapaknya. Zaid bin Harithah ini sebelum kemudian dia dikasih nama Zaid bin Harithah, balik lagi ke nama keluarganya. Nama anak ini siapa? Zaid bin Muhammad. Siapa nama anak ini? Zaid bin Muhammad. Karena saking dekatnya dia dengan Rasul sayang banget sama Zaid, dan Zaid ini Rasul nikahkan dengan ibu sambungnya dalam tanda kutip. Jadi Rasulullah punya seorang perempuan yang ngasuh beliau dari kecil, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini saking dekatnya dengan Rasul sudah seperti ibu sendiri. Bayangin ya, Rasul menikahkan 2 orang yang sangat spesial dalam dirinya, yaitu adalah Zaid yang dianggap seperti anaknya dan Ummu Aiman yang dianggap seperti ibunya. Dinikahkan dari 2 orang ini, satu pasangan ini lahir anak namanya Usamah bin Zaid. Kebayang gak ibu sayangnya Rasul sama Usamah? Kebayang ya? Sangat sayang sekali. Dan Usamah ini seringkali digendong sama Rasulullah di pangkuannya. Dan ketika digendong, Rasul bilang pada istri-istrinya, kasih tahu pada semua orang, anak ini Usamah, aku benar-benar sayangi. Dan saking sayang beliau sama Usamah, beliau tuh sampai ngajak main ke Usamah, ngajak ngobrol dan seterusnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebelum wafat memberangkatkan pasukan bapaknya Usamah, siapa namanya tadi? Zaid bin Harithah, pergi ke perang Mu'tah. Dan akhirnya Zaid gugur di perang Mu'tah. Lalu begitu kemudian Rasul lagi sakaratul maut, Rasul katakan salah satu pesan terakhir beliau adalah berangkatkan pasukan Usamah, anaknya Zaid,
pergi ke Baitul Maqdis. Bisa difahami? Berarti Rasul minta apa sebelum beliau wafat? Berangkatkan pasukan Usama. Sekarang saya mau nanya, sebelum kita bahas tentang kenapa kita jadiin Baitul Maqdis sebagai tema kita ya. Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu sekalian, ada nih anak muda 17 tahun. Kebayang gak anak muda 17 tahun sekarang siapa? Yang jelas bukan kita berdua ya. Kita udah lebih deh, udah 17. Jauh. Sekarang masih kenal gak anak 17 tahun? Bisa bayang siapa? Siapa di sini 17 tahun? Ada? Ada gak 17 tahun? Ya masih sekolah Ustadz. 17? Enggak lah, lebih. Lihatnya udah 45 kayaknya ya. Coba bayangin aja anak 17 tahun. Saat itu Usama bin Zaid usianya 17 tahun. Dia disuruh mimpin jadi panglima perang yang bawahannya, siapa bawahannya? Mau tahu? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid, Amru bin As. Ini yang saya sebutin tadi, itu legend di dalam urusan perang. Bayangin, Khalid gak pernah kalah. Umar, tahu sendiri orangnya kayak apa. Pemimpin perang. Abu Bakar, paling senior. Itu Amru bin As, paling jenius strategi. Tapi yang mimpin siapa? Anak 17 tahun namanya Usamah bin. Mulailah tuh yang di belakang pada ngomong, kenapa harus Usamah? Dia kan masih junior banget Usamah ini. Kenapa enggak Khalid? Kenapa enggak Abu Bakar? Kenapa enggak Umar? Ketika mereka semuanya bilang pada Rasulullah, apa kata Rasul? Berangkatkan pasukan Usamah. Jelas maksudnya? Kenapa Rasul kemudian kekeh harus pasukan Usamah? Salah satu bahasan ulama adalah karena Rasul ingin ngasih tahu ini kerjaan belum selesai. Dan harus diselesain sama anaknya Zaid. Karena Zaid wafat dalam langkah untuk pembebasan Baitul Maqdis. Ini nggak selesai, anaknya lanjutin. Harus anaknya yang lanjutin. Tapi setelah itu Rasul wafat. Setelah Rasul wafat, tahu apa yang terjadi? Abu Bakar diangkat. Ketika Abu Bakar diangkat, maka Rasul wafat. 3 hari kemudian setelah Rasul wafat, baru Rasul dimakamkan. Belum genep 1 pekan. Baru 2 hari setelah Rasulullah dimakamkan, selesai dimakamkan. Apa kata Abu Bakar? Panggil pasukan Usamah, mereka nggak boleh ada di Madinah, berangkat ke Baitul Maqdis. Semua orang kaget. Kita masih berkabung, Pak. Kita ini sekarang masih berkabung. Rasulullah belum 3 hari di dalam kuburan. Kamu berangkatkan pasukan Usamah. Abu Bakar bilang, berangkatkan pasukan Usamah. Para sahabat stres tuh. Bilang kepada siapa? Oke, sekarang kalau kita mau meyakinkan Abu Bakar, siapa yang kita suruh yakinkan nih? Kalau Bapak Ibu hidup di zaman sahabat, siapa yang kita suruh yakinkan? Istrinya. Istri betul juga ya. Tapi kan nggak bisa perempuan nih yang kita ajak ngobrol. Kalau laki-laki siapa? Umar bin Khattab. Bagus. Mereka semua para senior datang ke Umar bin Khattab. Mohon maaf nih Umar, kamu kan tahu ya Usama itu kan 17 tahun ya. Itu yang pertama tuh. Yang dipimpin ini para senior legend nih. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, Rasul wafat. Ada banyak ancaman-ancaman dari luar. Itu sebelah situ mau murtad, sebelah sini nggak mau ngakuin Abu Bakar, sebelah sini nggak mau bayar zakat. Madinah bakal kacau ini. Kalau pasukan itu dibawa Usama, siapa yang ngelindungin Madinah? Kalau kita semua pergi ke Baitul Maqdis, siapa yang ngelindungin Madinah? Lah, terus apa yang harus aku lakukan? Kamu setuju nggak? Aku juga nggak setuju, kata Umar. Ngomonglah ke Abu Bakar. Maka Umar datang ke Khalifah Abu Bakar. Kan teman-teman tahu kan ya, Abu Bakar orangnya lembut atau kasar? Lembut. Orangnya fleksibel atau ini keras? Fleksibel. Umar orangnya gimana? Tegas, keras, lalu kemudian cenderung lurus gitu kan ya. Pokoknya nggak pakai muter-muter. Datanglah datanglah Umar ke tempatnya Abu Bakar. Wahai Khalifah, mohon pertimbangan. Ini kan belum 3 hari nih. Ini kan Rasul baru wafat. Ini kan Madinah terancam. Mbok pertimbangkan lagi untuk ngirim pasukan Usama. Apa kita cari pasukan dengan pemimpin yang lebih senior? Boleh nggak Umar ngomong begitu? Boleh. Salah nggak Umar ngomong begitu? Nggak. Apa kata Abu Bakar? Umar, siapa yang berangkatin pasukan Usama? Apakah saya? Bukan. Rasulullah kan yang berangkatin. Iya.
maka saya nggak akan pernah jadi orang yang membatalkan pasukan yang sudah diutus oleh Rasulullah. Jelas sampai di sini. Tapi Abu Bakar, ini Madinah lagi bahaya. Tahu apa kata Abu Bakar? Ini kata-kata dia. Andaikan anjing-anjing masuk ke dalam kamar-kamar Ummul Mukminin, istri-istrinya Rasulullah, itu tidak akan membuat aku menunda untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Kenapa? Umar, aku yang tahu strategi Rasulullah. Aku tahu seberapa penting Baitul Maqdis. Bisa dipahami? Jadi kondisi kaum muslimin pada saat itu, akhirnya mereka memberangkatkan pasukan Usamah. Dan Abu Bakar karena tahu para sahabat itu masih ragu, dia menuntun kudanya Usamah untuk pergi ke perbatasan Madinah. Dia tuntun. Di tengah jalan, di belakang para sahabat-sahabat senior semua, dia bilang, Usamah, saya minta izin ya. Bayangin, Khalifah minta izin. Saya minta izin ya, Umar ditaruh di sini aja di Madinah. Aku perlu Umar. Gimana? Nggak ada masalah kata Usamah. Aku pergi sendiri. Dan pasukan Usamah itu akhirnya berhasil banyak menaklukkan tempat-tempat jalan ke Baitul Maqdis. Rasul nggak pernah salah. Bisa dipahami ya. Tapi perhatian kaum muslimin kepada Baitul Maqdis itu luar biasa. Dan akhirnya Baitul Maqdis itu bisa dibebaskan di tangan Umar yang protes kepada Abu Bakar. Seolah-olah kayak hadiahnya Allah kepada Umar. Oh, kemarin kamu meragukan ya? Nih, sekarang kamu dapat Baitul Maqdis di tangan kamu, bukan di Abu Bakar. Karena Abu Bakar meninggal ketika pas pasukan lagi mau jalan ke Baitul Maqdis. Itu Abu Bakar luar biasa. Tapi yang pengen saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, setelah kemudian Baitul Maqdis bebas pada tahun 638, ada kebiasaan kaum muslimin yang dilaksanakan setelah itu. Apa kebiasaannya? Kita tahu Rasulullah senantiasa menyatukan 3 masjid. Ada yang masih ingat? Yang pertama Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. 3 ini tidak pernah dipisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah di dalam Al-Quran mengkonekkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memberikan masing-masing gelar masjid itu. Di dalam Al-Quran ada kata-kata lil alamin. Ada kata-kata lil alamin. Yang sering kita dengar apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti apa? Nabi Muhammad jadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya Masjidil Haram itu adalah rahmat, pusat rahmat bagi seluruh alam. Pernah pergi umroh? Saya nggak mau nanya lebih suka Mekah atau Madinah, tapi yang saya mau nanya lebih tenang Mekah atau Madinah? Lebih lovely Mekah atau Madinah? Tenang, lovely itu bahasa Arabnya rahmah. Kenapa rahmah itu ada di Madinah? Karena Rasul istirahat di situ. Maka kita lebih menemukan ketenangan di Madinah. Itu adalah yang pertama, rahmatan lil alamin. Yang kedua, huda lil alamin. Petunjuk bagi seluruh alam. Pusatnya di mana? Di Masjidil Haram. Allah katakan di dalam Al-Quran, Makkah itu adalah pusat daripada hidayah. Berarti orang-orang lihat, pergi ke Ka'bah, tobat. Teman saya nggak pakai kerudung pergi ke Ka'bah, lihat Ka'bah pakai kerudung, gitu kan ya. Lalu kemudian ngelihat Ka'bah nangis, tobat. Banyak orang tobat ketika ngelihat Makkah. Maka Makkah adalah pusat daripada petunjuk hidayah. Berarti ada pusat hidayah sudah, pusat rahmah sudah. Yang satu lagi pusat apa? Pusat barokah. Kira-kira pusat barokah di mana? Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulah. Di dalam Al-Quran itu adalah mubarakan atau tempat berkah lil alamin, bagi seluruh alam. Berarti ada 3, pusat berkah, ada pusat hidayah, ada pusat rahmah. Dan senantiasa 3 ini disatukan oleh Rasulullah. Oke, balik lagi. Tahun 638 ketika sudah bebas Baitul Maqdis di tangannya Umar bin Khattab, melanjutkan kemudian niatan Nabi, maka Masya Allah Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu tidak ada yang lebih rame daripada pembebasan Baitul Maqdis. Di dalam riwayat sejarah diceritakan ada 4.000 sahabat yang pergi ke Baitul Maqdis bersama dengan Umar bin Khattab ketika pembebasan Baitul Maqdis.
Nggak ada yang lebih banyak daripada situ. Sejak itu menjadi kebiasaan bagi para sahabat dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in mengunjungi Baitul Maqdis sebelum bulan haji. Paham? Sebelum bulan haji. Kapan mereka ke sana? Sya'ban. Sya'ban mereka nongkrong di Baitul Maqdis, menjalani Ramadan di Baitul Maqdis. Setelah Ramadan bulan apa? Syawal. Setelah Syawal bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Zulqa'dah bulan haji. Maka mereka dari Baitul Maqdis berangkat haji, lalu kemudian menyempurnakan haji di kota Makkah, lalu mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Itu kebiasaan orang-orang Muslim di zaman itu. Maka setiap Sya'ban itu Baitul Maqdis penuh sama manusia. Jadi pahami ya, hubungan antara Baitul Maqdis dengan Ramadan itu dekat banget. Orang-orang zaman dulu ibadah di Baitul Maqdis, lalu kemudian pergi ke Mekah dan Madinah. Kenapa? Mereka ingin mengikuti sunnah Nabi menyatukan 3 masjid ini. Maka mereka perhatian ke Baitul Maqdis ketika bulan Sya'ban. Tapi apesnya Bapak Ibu sekalian, apesnya tahun 1099 ketika terjadi perang salib, maka maka Baitul Maqdis dikuasai oleh pasukan salib, dibantai sampai orang-orang salib yang kemudian menulis sendiri di dalam catatan mereka, darah-darah sampai ke dalam kemudian lutut kami. Jadi darah kaum muslimin itu sampai kemudian ke lutut. Bukan menggenang mungkin ya, tapi saking banyaknya mayit ketika mereka jalan, darah itu sampai di sini. Jadi pahami ya, yang dibantai siapa? Muslim semua. Kenapa dibantai banyak muslim di situ? Lagi bulan Sya'ban. Maka kemudian kehancuran Baitul Maqdis oleh pasukan salib itu kejadian pada bulan Sya'ban. Dan dari cerita tadi kita tahu bulan Sya'ban adalah bulan di mana kaum muslimin ngumpul di mana Baitul Maqdis untuk nanti berhaji di bulan Zulhijjah. Paham sekarang apa hubungan antara kemudian Baitul Maqdis dengan bulan Ramadan? Nah, maka kita itu hari ini pengen ngasih tahu tema kita insya Allah pada bulan Ramadan adalah Baitul Maqdis, the center of iman, adalah pusat daripada iman dan keberkahan, karena keberkahan ada di bulan Ramadan. Kita udah bahas semuanya tadi kan ya. Barokah kita udah bahas, iman kita udah bahas, Baitul Maqdis kita udah bahas, dan semuanya akan ada di bulan Ramadan di Masjid Al-Mutakin insya Allah. Kenapa? Karena jangan sampai ketika terjadi gencatan senjata kita berhenti ngomong tentang Baitul Maqdis. Ingat, kita sudah janji sama Allah bahwasanya kita nggak akan pernah lagi jadi balik kayak kemarin. Kayak nggak tahu apa-apa sebelum Oktober itu. Kita nggak peduli tentang saudara kita. Kalaupun peduli kita cuma tahu dikit-dikit aja. Tapi kita pengen bahwasanya karena kita nih umat yang satu, kita menghidupkan kembali sunnahnya Nabi, memperhatikan seluruh kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin yang ada di Baitul Maqdis. Nah, kita pelajari. Kenapa kita harus perhatian pada Baitul Maqdis? Kita harus punya ilmu supaya kita nggak jadi orang-orang kayak zaman dulu. Karena kalau kita nggak punya ilmu, perhatian kita pada Baitul Maqdis cuma emosional. Ketika ngelihat orang mati kasihan ya, ketika ngelihat rumahnya dihancurin, ya Allah kok gitu sih. Tapi begitu kemudian nggak ada berita lagi kayak sekarang, kita lupa bahwa kita punya tugas daripada Rasulullah yang Rasul sebelum meninggal aja, sebelum wafat aja, itu benar-benar perhatian pada Baitul Maqdis. Maka judulnya Baitul Maqdis, the center of iman, akan kita bahas selama sebulan penuh di Masjid Al-Mutakin. Kenapa? Karena tadi kita sudah kasih tahu semuanya. Apa aja yang dibahas? Banyak. Salah satunya saya kemarin WhatsApp kepada Ustadz Maliki. Ustadz, ini ada kitab bagus. Judulnya adalah 40 hadis tentang Baitul Maqdis. Jadi Arba'in Baitul Maqdis. Jadi kitab Arba'in tentang Baitul Maqdis nanti akan dibahas di sini. Tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang Baitul Maqdis. Kita akan bahas tentang sejarah Baitul Maqdis. Yang sudah pernah kita bahas lagi. Kita bahas tentang kejadian-kejadian. Bagaimana pengaruh Baitul Maqdis pada kemudian keberkahan umat. Semua kita coba mengaitkan Ramadan kita dengan Baitul Maqdis. Karena kenapa? Profesor Abdul Fattah, salah satu guru saya tentang Baitul Maqdis, itu pernah berkata begini. Orang-orang Baitul Maqdis bukan hanya orang yang lahir di Baitul Maqdis, tapi mereka yang terkoneksi dengan Baitul Maqdis. Artinya adalah apa? Begitu kemudian kita terkoneksi pada Baitul Maqdis, maka keberkahan itu datang dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tahu Imam Ghazali? Yang pernah belajar pasti tahu Imam Ghazali. Kitab apa yang paling terkenal dari Imam Ghazali?
Bagus, Ihya Ulumuddin. Tahu ada pesantren Ihya Ulumuddin? Nah, itu adalah namanya diambil dari kitabnya Imam Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin itu barokahnya luar biasa. Dipelajari sampai sekarang, ngasih ilmu pada banyak orang, membersihkan hati banyak orang. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Pertanyaan saya sederhana, tahu di mana kitab itu ditulis? Tahu di mana kitab itu ditulis? Tebak aja di mana. Ada 3 pusat tadi kan. Ada pusat hidayah, ada pusat rahmah, ada pusat barokah. Ini kitab ini ditulis di mana kira-kira? Di Baitul Maqdis. Imam Ghazali ketika dia kemudian melihat permasalahan-permasalahan umat, dia pindah ke Baitul Maqdis. Dia tinggal di madrasah di sebelah barat di Baitul Maqdis, di kompleks Baitul Maqdis, nyelesain kitab Ihya Ulumuddin di Baitul Maqdis. Maka kitab itu barokah sampai dengan sekarang. Asik ya? Artinya kalau kita perhatian dengan Baitul Maqdis, kita berharap Ramadan kita juga barokah. Kita berharap diri kita juga barokah. Kita mendapatkan Lailatul Mubarakah, yaitu adalah malam yang kemudian lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita kemudian mendapatkan juga Id Mubarak. Kenapa kemudian hari Id disebut dengan hari Id yang penuh berkah? Karena kita menjalaninya dengan Quran dan perhatian juga insya Allah pada tahun ini dengan sesuai dengan tema yang kita pilih, perhatian juga pada Baitul Maqdis. Apalagi Masya Allah, saya pas datang ke sini ada yang beda nih, kenapa? Dingin gitu kan. Alhamdulillah kan yang kita obrolin kemarin sekarang sudah dipasang. Kita semakin nyaman untuk kajian, tapi saya lihat ada beberapa ibu-ibu kayaknya kedinginan ya. Nah, berarti Anda harus menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan pakai jaket atau apa. Karena kalau sudah kayak begini kita enak tuh kajian. Malam-malam kajian lebih enak. Mungkin kalau nanti ada yang mau itikaf nanti lebih juga nyaman dan seterusnya. Nah, ini kita mau juga akan melengkapi fasilitas-fasilitas kita untuk di bulan Ramadan di Masjid Al-Muttaqin. Nah, untuk itulah saya bawa Ustadz Maliki nih. Jadi saya nemenin beliau untuk menjelaskan kepada kita program Ramadan. Karena amanah saya kepada beliau adalah ngasih tahu bahwasanya tahun ini kita buat temanya Ramadan kita adalah Baitul Maqdis. Setelah itu saya pergi. Setelah itu saya pergi ke Turki, saya pergi umroh. Nah, makanya ibu-ibu kan nggak ngelihat saya kan beberapa waktu ini karena saya pergi Turki, pulangnya tepar. Itu kan ya. Pulangnya tepar terus nenek saya meninggal. Saya harus pergi ke Palembang. Jadi hari ini kita mendengarkan seperti apa update program-program yang sudah kita siapkan kepada tadi Baitul Maqdis, The Center of Iman. Saya serahkan mungkin waktunya untuk menjelaskan kepada kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ustadz Felix Xiao, Bunda Uma, seluruh jajaran ibu-ibu majelis taklim, kemudian Pak Noviar, ada Pak Sigit dan Abah Rahmat, pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin, serta Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Memang Ayah Bunda sekalian, saya sejak 2007 bersahabat dengan Ustadz Felix Xiao. Beliau ini paling suka nodong junior gitu ya. Paling suka nodong junior. Jadi buat program terus ya Maliki kerjakan. Padahal antum sudah tua ya padahal. Oh iya. Memang kalau dilihat dari wajah saya senior, tapi dari umur beliau senior ya. Dan kemudian alhamdulillah kita sudah rancang bersama dengan teman-teman SAM, sahabat Al-Muttaqin, dibantu dengan ayah bunda di Al-Muttaqin juga untuk merancang bagaimana Masjid Al-Muttaqin paling siap nyambut Ramadan. Nah, jadi tema kita memang kita ingin Masjid Al-Muttaqin di Bogor adalah masjid yang paling siap untuk menyambut Ramadan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu pengurus Al-Muttaqin dan juga Ustadz Felix Xiao dan tentunya Bapak Ayah Bunda sekalian dengan dukungan semuanya insya Allah ini berjalan dengan baik. Ini contoh misalkan ada AC. Ini Masya Allah Ustadz, ini kayaknya lebih nyaman di masjid daripada di rumah ya. Di rumah kipas angin Pak, di masjid AC, alhamdulillah ya. Artinya apa, ayah bunda sekalian, insya Allah di sini bisa kita tahajud, qiyamul lail ya, kemudian juga sholat subuh di sini, sholat duha, mungkin 24 jam kita bisa memanfaatkan waktu kita di Masjid Al-Muttaqin. Juga alhamdulillah Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Muttaqin memperbaiki paving block di depan.
Ya, agar apa? Agar parkirannya enak dan kemudian tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah juga untuk mengantisipasi nanti kalau jamaah kita ramai, pengurus Masjid Al-Muttaqin itu sudah nambahin sumur bor kedalaman 50 meter. Sehingga kalau misalkan PDAM-nya bermasalah, kita bisa menggunakan sumur bor sehingga tidak mengganggu wudu dan perairan di Masjid Al-Muttaqin. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah juga pengurus Masjid Al-Muttaqin kita dibantu dengan sahabat Al-Muttaqin, kita ingin menjadikan masjid ini yang paling siap di Ramadan. Tidak dengan sekedar fasilitas tetapi juga dengan program. Sebagaimana arahan Ustadz Felix Yau, kita buat di depan mungkin ayah bunda lihat H-30 Ramadan. Nah, itu sejak H-30 Ramadan sudah kita pasang. Ya, dan itu dibuat oleh teman-teman sahabat Al-Muttaqin, remaja pemuda Al-Muttaqin. H-20 Ramadan. Masya Allah sekarang H-11 Ramadan ya. Wah, gak terasa ya. Dan gak tahu masjid-masjid lain mungkin mempersiapkan tetapi tidak dengan mengingatkan jamaah. Dan kita selalu mengatakan apa yang sudah kita persiapkan menjumpai Ramadan. Sedikit ayah bunda sekalian, usikum wa nafsi, ini nasihat untuk kami pribadi juga. Seperti yang Ustadz Felix sampaikan tadi, Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan iman, dan tentunya adalah bulan Baitul Maqdis. Karena ini adalah bulan Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi perhatian utama bagi kita. Mohon maaf, mungkin bagi kita ada yang masih membaca Al-Quran terbata-bata. Mungkin bahkan mohon maaf huruf hijaiyah belum tahu yang mana za, yang mana za, yang mana ja. Ya. Jadi mohon maaf kadang-kadang ada di antara kita kalau jadi imam atau mungkin terdengar bacaan ijaja anasrullahi wal fath. Ini ja za sama semua ya. Nah, ini hati-hati. Nah, mumpung masuk Ramadan, alhamdulillah di Masjid Al-Muttaqin kita sudah buat program ayah bunda sekalian. Mulai dari pengajian subuh ada, ya. Ba'da subuh nanti mau tadarus di sini sampai syuruk boleh silakan, ya. Kemudian kajian duha juga ada, terutama hari Jumat, Sabtu, Ahad itu setiap pukul 8, pukul 9 ada kajian di masjid ini, ya. Kemudian zuhur juga ada kajian zuhur ada juga, ya. Jadi zuhur itu ba'da zuhur. Kalau kita sholat berjamaah di sini, insya Allah ba'da zuhur ada tausiah, ada kajian juga. Kemudian mau iktikaf kita sampai asar, ini coba mohon maaf, iktikaf itu bukan hanya 24 jam di masjid, enggak. Hadir tadi pagi jam 8 di sini, ikut pengajian, niat iktikaf di masjid ini sudah masuk pahala iktikaf ya. Kemudian ba'da asar, nah kita ada bazar pasar kaget di halaman Masjid Al-Muttaqin. Kemudian juga ada buka bareng di Masjid Al-Muttaqin. Kemudian sholat sunnah, sholat tarawih juga ada di sini. Tausiah malam juga ada tarawih. Dan kemudian insya Allah masjid kita membuka bagi ayah bunda yang mau qiyamul lail di Masjid Al-Muttaqin. Insya Allah mudah-mudahan ini juga didukung ayah bunda dengan pemateri-pemateri yang luar biasa. Ya. Ustadz Felix Yau juga kita jadwalkan mengisi di Ramadan, tetapi nggak tahu nanti tiba-tiba menghilang terus amanahi ke saya. Ya. Saya juga ayah bunda di dalam tadi sudah pakai kopiah, tiba-tiba datang beliau bawa kopiah. Bro, ini hadiah kopiah baru dari ayah beliau. Alhamdulillah. Jadi ini kopiahnya dari Ustadz Felix Yau. Ayah bunda sekalian, ini Ramadan bulan Al-Quran, jangan disia-siakan. Karena Ustadz Felix tadi menyampaikan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dan ingat di mana Al-Quran itu diturunkan, siapa yang memberikan perhatian khusus kepada Al-Quran, Allah akan istimewakan. Malaikat yang membawa Al-Quran turun menjadi penghulu para malaikat, namanya malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Nabi Rasul yang menerima Al-Quran menjadi penghulu para Nabi Rasul. Nabi siapa?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat diturunkannya Al-Quran, dua kota yang istimewa menjadi istimewa hari ini, Mekah dan Madinah. Malam yang diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang istimewa dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu di mana Al-Quran itu ada ayah bunda, Al-Quran itu ada di dada kita, Al-Quran itu ada di rumah tangga kita, Al-Quran itu ada di suami kita, ada di istri kita, ada di anak-anak kita. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan istimewakan di mana Al-Quran itu berada. Oleh sebab itu, ayo mulai hari ini masih ada H-10. Kabarnya Ramadan itu seperti olimpiade perlombaan. Contoh, misalkan ada olimpiade di Paris. Misalkan para atlet yang akan ikut lomba bulan depan biasanya sebulan sebelum lomba ngapain? Tidur-tiduran? Makannya bebas-bebas? Santai-santai? Enggak. Atlet yang akan berlomba bulan depan, dia pasti akan latihan dengan sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena dia pengen ketika olimpiade, dia menjadi atlet yang terbaik dan mendapatkan kemenangan. Lah, ini Ramadan 10 hari lagi. Dan Ramadan itu adalah olimpiade orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman faham bahwasanya Ramadan ini spesial luar biasa dan saya harus genjot dan saya harus menang. Nah, persoalannya kalau kita leyeh-leyeh, kalau kita santai-santai, kalau kita nggak latihan menjelang Ramadan, khawatirnya kita menjadi atlet yang kalah. Oleh sebab itu kita persiapkan mulai sekarang. Setuju ayah bunda? Kurang kompak, setuju? Oke. Yang kedua, selain Al-Quran, maka Ustadz Felix tadi sampaikan ini terkait dengan iman. Sebagaimana baginda Rasul sampaikan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, man soma ramadhana, di riwayat lain baginda Rasul sampaikan, man qoma ramadhana, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya imanan wahtisaban, dengan kesadaran keimanannya dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini, orang yang memiliki iman ketika Ramadan dia berjumpa, dia tahu ini adalah waktu spesial dari Allah. Ayah bunda mohon maaf, 10 hari lagi waktu yang singkat apa panjang? Pendek apa panjang? Pasti berjumpa atau belum? Dua hari yang lalu sahabat saya sama-sama teman ngajar di pondok di Bogor. Usianya masih 25 tahun. Ketika di pondok batuk-batuk kita ajak berobat. Kata dokter di sini ini hanya batuk biasa. Didiagnosa biasa saja. Ternyata setelah beliau pulang kampung dicek lagi di rumah sakit yang lebih tinggi. Ternyata terjangkit penyakit tumor. Dan Allah panggil 2 hari yang lalu. Ayah bunda sekalian, memang betul 10 hari ke depan waktu yang pendek. Tetapi yang lebih dekat daripada kita adalah kematian. Oleh sebab itu keimanan ini harus kita jaga. Menyambut Ramadan ini dengan kesadaran keimanan kita. Meskipun 10 hari ke depan itu waktu yang singkat. Tapi kita nggak tahu apakah pasti berjumpa atau tidak. Tetapi keimanan yang kita jaga, keimanan yang kita pasang, kebahagiaan kita dalam menyambut Ramadan, kalaulah Allah panggil kita terlebih dahulu sebelum berjumpa Ramadan, mudah-mudahan iman kita itu sudah tercatat sedang berada di bulan suci Ramadan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kesempatan Ramadan ini dengan keimanan kita, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ayah bunda, dulu sejak kita akil balik, kira-kira aja, ada nggak kita diam-diam ninggalin puasa? Ada? Jujur banget. Ada nggak kita dengan sengaja ninggalin sholat? Ada? Ada nggak kita kemudian melakukan perbuatan yang melampaui batas? Ada? Ada nggak kira-kira kita mohon maaf membuat pasangan kita bersedih, menangis? Ada? Ada nggak kira-kira kita mungkin mohon maaf ya masih lalai dalam mendidik anak-anak kita? Ada? Maka ini kesempatan ayah bunda sekalian. Ya, kesempatan kita, Allah masih memberikan keimanan kepada kita. Allah perjumpakan kita pagi hari ini. Allah perjumpakan kita dengan ayah bunda pengurus masjid yang serius dalam mempersiapkan masjid menyambut bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu kajian subuhnya ada, kajian duhanya ada, kajian zuhurnya ada, kajian tarawihnya juga ada. 10 malam terakhir juga kita buka 24 jam bagi yang mau nginep di sini. Bagi yang mau pulang pergi juga dipersilakan, insya Allah aman, pagar kita aman, insya Allah pihak keamanan juga ada ya. Tempat tidur kita, tempat nginep juga yang ibu-ibu juga insya Allah aman ya. Kamar mandi kita juga insya Allah aman ya. Dan jangan lupa yang paling penting bawa kaos kaki sama selimut karena AC-nya dah dingin ya. Dulu kita pengajian di sini kipas-kipas agak anget ya. Nah sekarang kita pengen AC malah kedinginan ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ayah bunda sekalian, sebagaimana tema yang kita angkat, the center of iman, Baitul Maqdis. Saya selalu sampaikan mohon maaf kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, persoalan Baitul Maqdis, persoalan Palestina bukan dimulai 7 Oktober 2023. Bukan, ya, bukan 7 Oktober 2023 ya bunda, bukan. Ini jauh beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, dimulai dari 1948, bayangkan. Kita mungkin karena jarang baca sejarah, karena kita nggak suka sejarah, akhirnya kita FOMO. FOMO itu apa? Ikut-ikutan. Dan mudah-mudahan kesadaran kita terhadap Baitul Maqdis ini adalah kesadaran karena iman, bukan sekedar ikut-ikutan. Ini sejak tahun 1948 Zionis Israel datang ke Palestina. Mereka bom, mereka bunuh, mereka usir. Terus mereka bilang apa? Gencatan senjata. Padahal mereka sudah bom, mereka sudah bunuh, mereka sudah usir. Kemudian mereka dapat dana, mereka bangun bangunan ilegal di tanah saudara kita kaum muslimin Palestina. Dunia diam, beberapa tahun kemudian mereka ulangi lagi. Mereka bom, mereka usir, mereka bunuh. Kemudian mereka bilang gencatan senjata. Kemudian dengan dana dari Amerika mereka bangun lagi bangunan di tanah kaum muslimin secara ilegal. Berkali-kali dan ini terus terjadi. Sedihnya kaum muslimin dunia hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar melihat informasi ketika itu saja. Ini nggak boleh terjadi pada kita. Ini kesadaran karena iman. Dan insya Allah ayah bunda sekalian, Masjid Al-Muttaqin menyambut, mengajak ayah bunda sekalian terlibat aktif kita meramaikan Ramadan di masjid ini, ikut serta mensukseskan dan insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah berikan rahmat bagi kita dan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Ngobrol bareng sama Ustadz Felix, kami persilahkan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, aku mau nanya dulu nih untuk supaya tadi lebih jelas lagi ya. Jadi sebenarnya kalau program kita secara umum di masjid ini itu kan tentang Baitul Maqdis, the center of iman. Ya, betul. Jadi insya Allah semua tema-tema yang nanti akan menjadi kayak kajian zuhur tadi, kajian duha tadi, kajian subuh dan segala macam itu akan sesuatu yang relate kepada Baitul Maqdis gitu ya maksudnya ya? Ya betul sekali Mas. Oke, kalau program-program andalan apa aja? Nah alhamdulillah ini beberapa program andalan kita ada misalkan 10 Ramadan terakhir. Oh itikaf? Itikaf. Oke. Terus kemudian ini bisa 10 Ramadan terakhir ayah bunda
standby nginep di sini boleh. Daftar nggak? Daftar ya, tetapi nggak daftar pun juga boleh. Begitu. Daftar itu maksudnya apa? Agar kita bisa menyiapkan sahur dan buka puasanya. Oh, kalau nggak daftar berarti nggak dikasih sahur. Mudah-mudahan ada lebihnya. Berarti kalau nggak daftar, kalau misalnya contoh nih tiba-tiba datang nih, terus nggak dapat sahur ya jangan marah gitu maksudnya ya. Gitu maksudnya. Kalau daftar bisa disiapin. Bisa disiapin. Oke. Terus yang Daftarnya kedua, di mana? kita juga ini Mas, insya Allah Ustadz Felix, Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, alhamdulillah ada pesantren Ramadan juga. Oh, pesan kilat. Pesantren kilat, terutama bagi putra putri. Oke. Nah, jadi teman-teman sahabat Al-Mutakin, pemuda-pemuda Al-Mutakin, ini membuka kepada ayah bunda yang punya putra putri, yuk daftarkan, ya. 4 hari, 2 hari, 2 hari. Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Tapi tidak di 10 hari terakhir ya? Tidak di 10 hari terakhir. Oke. Berarti Sabtu Ahad mungkin di awal gitu ya? Di tengah, di awal dan di tengah. Di awal dan berikutnya di tengah. juga alhamdulillah kita ada acara nanti bersama Antv dan TV One. Oh, luar biasa. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ayah bunda yang ingin ikut meramaikan dengan Antv dan TV One. Masuk TV ya? Masuk TV ya, nanti Iya. bisa lambaikan tangan maksudnya. Oke. Terus apa lagi acara selain itu? Ada pesan kilat 2 hari itu dari jam berapa sampai jam berapa? Menginap. Menginap? Ya, nginap. Anak-anak itu nginap. Oke. Berarti khusus untuk daerah-daerah sini nih, maksudnya yang tinggal di dekat-dekat Masjid Al-Mutakin jangan sampai anak-anaknya dilewatkan tuh. Jadi biar dikasih komunitas, biar tahu masjid seperti apa, sekaligus punya tambahan ketika bulan Ramadan gitu. Betul. Ya. Nah berikutnya ini karena ini bulan Al-Quran ayah bunda sekalian, kita ada kelompok tahsin, kelompok baca Quran. Baru mau aku tanya tadi, Nah, itu dia. detailnya gimana tuh kalau ada yang mau ibu-ibu nih atau bapak-bapak yang mau tahsin gimana tuh? Ya kita ada di depan itu ada call centernya, silakan nanti hubungi call center kita. Sebelah mana? Sebelah mana? Oh, ada Panitia, tempelan? Ada tempelan. Oke. Ya. Nah itu nanti silakan ditanyakan ayah bunda sekalian, dan kita ada kelompok tahsin baca Al-Quran, dan mohon maaf jangan malu, jangan sungkan. Ya. Nah itu dia. Meskipun belum tahu huruf hijaiyah, masih sulit untuk melafazkan Al-Quran, terbata-batanya kita kata Rasulullah justru pahalanya double. Iya. Kenapa double? Kalau orang yang lancar sekali baca 1 kali lewat, udah pahalanya segitu. Tetapi orang yang terbata-bata 10 kali ulang. Ya. Dan balik lagi kita bahas tentangnya tadi ya. Betul. Ada orang yang katanya hafal Quran, Mhm. tapi ternyata nggak membawa manfaat. Bagi saya secara pribadi, dan saya yakin Allah juga begitu, pasti akan bagi saya secara pribadi, saya lebih respect sama orang-orang yang nggak bisa, tapi mau baca Quran meskipun nggak bisa-bisa, ketimbang ada orang yang sudah bisa tapi jadi sombong. Paham gak maksudnya? Kan justru kita kan pengen lebih dekat pada Allah ya. Betul. Jadi justru belajar itu membuat kita lebih apa ya? Lebih humble, membuat kita lebih humble bahasa Indonesia atau apa? Lembut, remah. Lembut, rendah hati. Nah, jadi itu justru kita mau belajar tuh itu. Jadi kalau misalnya mau belajar jangan ragu. Jangan ragu, jangan langsung malu. lihat di depan ada apa? Call center. Ya, ada call center kita. Di Terus? setiap poster kita itu ada nomornya, silakan dihubungi ya, dan nanti kita akan hubungi dan masukkan ayah bunda dalam kelompok-kelompok halqah Quran kita. Oh, diatur di Di kelompok-kelompok kelompok ya. halqah Quran kita. Itu caranya berarti ya. Baik. Kalau ada yang anak-anak muda mau belajar. Nah, sama juga ayah bunda sekalian, bagi yang pemuda-pemudi yang pengen belajar, silakan daftarkan kita di Sahabat Al-Mutakin. Kita juga membuka relawan bagi pemuda-pemudi yang ingin terlibat di dalam kegiatan Ramadan kita. Oke, Dan hubunginya Masya Allah, kemana nih? Kayaknya di call center juga deh. Call center juga masih. Ya. Nah, kenapa? Karena begini, jamaah yang hadir itu mesti disambut. Jamaah yang hadir mesti dilayani. Dan kita berupaya, Bapak Ibu pengurus dan pemuda-pemuda di sini, ayah bunda yang datang ke sini kita sambut sebagaimana keluarga kita. Senyaman mungkin mesti ibadah di sini. Ya, dan mudah-mudahan itu mengalir pahala bagi teman-teman pemuda yang terlibat. Oke, jadi kalau misalnya dibilang, wah aku nggak punya ilmu nih, nggak bisa ngajarin tahsin. Aku juga nggak bisa untuk punya uang nih, untuk bisa nyumbang. Aku punya tenaga doang, ayo datanglah. Banget, kita sangat butuh pemuda-pemudi sekalian untuk terlibat. Jangan malu, jangan sungkan, nanti hubungi call center. Oke, bapak-bapak udah, Sudah, ibu-ibu udah, udah. anak-anak pesantren kilat, Pesantren kilat. Jomblo-jomblo. Jomblo-jomblo, nah ini dia. Acara apa nih yang kita siapin buat jomblo-jomblo nih? Insya Allah kita ada ini ya, setiap Jumat, Sabtu, Ahad itu kajian duhanya selalu kita isi dengan
kajian-kajian yang mengundang dari ustadz-ustadz di luar seperti Ustadz Wimar, kemudian Ustadz Hawariun, kemudian juga Ustadz King Sifrun ya, dan Ustadz Jibril juga akan kita hadirkan. Israfil maksudnya. Sorry, Israfil ya, sorry, mohon maaf. Iya. Jibril kakaknya. Iya kakaknya ya. Kemudian insya Allah kita juga akan buat ya seminar pernikahan. Seminar pernikahan, oke. Mau menikahkan orang juga enggak? Memfasilitasikan. Iya, seminar pernikahan ada. Seminar pernikahan. Oh, persiapan nikah. Persiapan nikah. Oke, Iya, cara cari jodoh gitu. Mempersiapkan diri ya. Karena memang betul kata Ustadz Felix tadi, ayah bunda sekalian, saya berteman dengan salah satu dokter ini Ustadz. Dokter Objin, perempuan, beliau menyampaikan begini, stop normalisasi pacaran. Wah, Ya. jangan pacaran. Iya. Jadi dia bilang begini, jangan menganggap pacaran itu biasa, jangan. Jangan menganggap normal orang pacaran. Jadi ceritanya begini Ustaz, saya ketika kuliah dulu ada ibu warung ya. Oke. Ini bukan bicarakan aib karena ayah bunda kan gak kenal siapa ibu warungnya ya. Kemudian si ibu warung suatu ketika bilang begini, aduh saya pusing. Kenapa bu? Saya bilang, anak gadis saya. Loh kenapa anak gadisnya? Gak punya cowok katanya. Waduh coba. Malah khawatir ya. Malah dia pusing si anak cewek gak punya pacar. Padahal anaknya solihah. Lah iya udah Iya. gak mau punya pacar. Nah suatu ketika saya jumpa lagi itu. Kemudian si ibu bilang, alhamdulillah anak saya sudah punya cowok katanya. Musibah. Musibah gitu. Padahal si dokter tadi yang teman saya di Facebook bilang begini, stop normalisasi pacaran. Ya. Jangan nganggap pacaran itu biasa. Ah normal kok suka sama lawan jenis. Ah normal kok mereka cuma jalan-jalan doang. Ah normal kok mereka paling cuma ngasih-ngasih semangat. Enggak ayah bunda sekalian. Pacaran zaman sekarang enggak sama seperti ayah bunda dulu. Pakai merpati kirim surat, enggak. Telegram. Sekarang kata si dokter dalam waktu 1 minggu saja 5 dia nyebutnya nona hamil. Ya, itu ngeri itu. Dalam seminggu saja kata dia ada 5 nona hamil yang datang ke saya untuk Aborsi. digugurkan. Ya, Itu baru di Bogor tuh ya. nah itu ngeri Ya. pokoknya. Atau di mana tuh tadi? Dia di Bogor. Bogor sepertinya. Ya, nah oleh sebab itu kita juga harus merancang ayah bunda sekalian bagaimana mempersiapkan pernikahan. Jadi kita dulu di Pekanbaru, Ustadz, saya di Pekanbaru kita buat namanya CPNS. Wes. Nah, Kerja nih. hah? Kerja. Jadi pemerintah nggak buka CPNS, kita buka CPNS. Oh, bukan. Iya, CPNS itu adalah curhat pranikah syar'i. Nah, Berarti ini cocok buat jomblo. iya untuk para jomblo. Setiap pekan nih. Saya laksanakan setiap pekan. Oh, luar biasa. Iya. Jadi setiap pekan para jomblo datang mereka curhat. Kenapa curhat? Kenapa saya buka kajian ini? Karena banyak curhatnya persoalan cinta dan persoalan bagaimana membangun rumah tangga. Oke. Bagaimana pengen menikah. Contoh misalkan saya punya anggota anak-anak pemuda dia pengen nikah tapi nggak ngerti bagaimana bicara ke orang tuanya. Ustadz saya pengen nikah. Bagus saya bilang. Sudah bicara ke orang tua? Belum Ustadz. Loh kenapa? Gak tahu cara ngomongnya Ustadz. Jadi ada gap antara anak ke orang tua untuk membicarakan pernikahan. Ya, padahal bisa nggak usah ngomong. Ya. Kasih duit. Iya. Aku mau nikah gitu ya. Insya Allah. Insya Allah ada acara itu Mas. Ada acara ya. Setiap seminggu sekali berarti. Seminggu sekali. Berarti gimana caranya nikah itu bukan hanya nikah aja, Betul. tapi nikah itu seperti nikahnya bapaknya Salahuddin ya. Masya gimana tuh? Bapak Jadi bapaknya Salahuddin sama ibunya pernikahannya untuk menghasilkan anak pembebas Baitul Maqdis. Masya Allah. Jadi gitu. Alhamdulillah. Itu jomblo udah tuh. Iya. Nah sekarang gini, tadi kan kita dengar juga dari antum ada banyak yang kita coba untuk benahi fasilitas masjid. Betul. Nah yang sudah kita rasakan, yang sudah kita obrolin kemarin sama ibu-ibu di sini ada sudah apa namanya AC. AC alhamdulillah. Sudah ada alhamdulillah ya. Iya. Padahal waktu aku di sini terakhir belum ada. Iya. Sekarang sudah ada. Terus apa lagi yang kira-kira mau dibenahi fasilitasnya? Nah kalau kita lihat ini ayah bunda sekalian, untuk kenyamanan kita beribadah dan menuntut ilmu, ini sepertinya kayaknya perlu kita tambah sound system. Nah bagus. mikrofon atau audio visual ya. Jadi audio visual ini contoh misalkan mohon maaf, ini kalau saya ngomong ayah bunda sekalian, ini kira-kira sama
ayah bunda kedengaran jelas? Jelas. sudah ada Sama tambahan ayah ya? bunda kedengaran jelas. Tapi bagi kami berdua kurang jelas. Ya kenapa? Karena suaranya menggema. Yang kedua ini sepertinya ada speaker tambahan. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah kita insya Allah pengen mendorong kalau nanti kita ada infak atau donasi yang cukup dari ayah bunda sekalian. Atau mungkin ada di antara ayah-ayah yang pengusaha speaker. Oke. Iya ya. Kita boleh nanti untuk menambah beberapa sudut speaker, sound control agar kajian-kajian kita ini terdengar lebih nyaman. Oke, Gitu kira-kira. berarti itu fasilitas-fasilitasnya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk setiap Ramadan seperti biasa, semua program ini kita tidak punya sponsor kecuali kita sendiri. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling bagus untuk ngeluarin harta. Maka saya selalu secara pribadi memfokuskan, misalnya contoh ya, ada beberapa hal yang kita pengen untuk keluarkan harta. Ya bagusnya memang di bulan Ramadan. Kenapa? Karena harta itu akan menjadi harta yang barokah. Dan seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya kita punya tema Reconnect with Quran. Tahun ini kita punya tema Baitul Maqdis Center of Iman. Maka kita membuka donasi sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian untuk persiapan di bulan Ramadan. Dan kalau nggak salah terakhir aku pernah di sini, saya kan bilang bahwa saya juga sama. Tidak terkecuali saya secara pribadi, kita pengen berkontribusi untuk bulan Ramadan. Dan waktu itu kan aku janjiin karena kita waktu itu pengen wakaf AC untuk kemudian di masjid ini 10 juta barusan aku kirim. Masya Allah. Supaya nggak lupa. Ya, Nah dan kita membuka pada Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan ini buka aja di Instagram Masjid Al-Mutakin, di situ ada nomor rekening gitu kan, nomor rekening. Nah nanti bisa kemudian untuk dicatat dan ditransfer untuk kemudian persiapan kita di bulan Ramadan. Boleh saya bacain aja Mas? Boleh dibacain. Oke, rekeningnya BSI, ayah bunda kalau mau tulis boleh catat 7139 7139 3476 46. Saya ulangi, mohon izin. 7139 3476 46. Bank Syariah Indonesia. Iya. Oh udah di-share. Nah, bagi Bapak Alhamdulillah. Ibu, ayah bunda terutama para bunda yang ada di grup, di grup juga sudah di-share nomor rekeningnya. Dan bagi bunda-bunda yang belum masuk grup berarti bisa menghubungi panitia. Dan kalau seandainya misalnya contoh ya mau berkontribusi tidak hanya uang, Ya. itu juga boleh. Contoh misalnya ya, panitia-panitia dengan senang hati akan menerima Bapak Ibu sekalian. Biasanya ada yang datang, saya mau untuk nanggung buka puasa di hari ini. Betul sekali. Nah, itu kita senang banget. Jadi artinya contoh Bapak Ibu sekalian mau dalam bentuk makanan itu juga bagus banget misalnya. Atau misalnya akan memberikan perkara-perkara yang memang bisa digunakan di masjid ini. Kalau misalnya mau tahu apa yang diperlukan sama masjid, boleh nanti tanya dengan Pak Sigit atau bisa tanya dengan Pak Noviar atau bisa juga kepada Ustadz Maliki. Jadi untuk ngerti apa sih yang sebenarnya untuk kita perlukan di masjid ketika di bulan Ramadan untuk menunjang semua program-program Ramadan. Sini aja Pak, duduk Pak. Duduk sini aja Pak kalau mau. Oke. Alhamdulillah ini ayah bunda sekalian sudah ada jadwal imsakiyah. Ada ya. Jadwal imsakiyah ayah bunda sudah pegang. Nanti kalau belum nanti pulang nanti silakan diambil. Itu ada nomor rekening sama kontak personnya. Oh, ada kontak person, nomor rekening QRIS. Ada QRIS-nya. Nah, lengkap ya. Alhamdulillah. Dan kita benar-benar menunggu Bapak Ibu sekalian yang ingin berkontribusi di dalam bulan Ramadan. Kalau kita punya harta-harta yang pengen kita sumbangkan selain daripada di Gaza, kita juga membuka di masjid ini karena balik lagi. Saya secara pribadi juga gitu, kalau kita punya uang sekarang ada yang kita langsung sumbangkan ke Gaza untuk pembangunan mereka. Ada juga yang kita pakai untuk pendidikan. Karena kenapa? Karena kontribusi paling besar kita kepada mereka itu bukan kita cuma ngasih harta ke mereka atau doa, tapi kita belajar tentang Baitul Maqdis. Karena itu yang mereka minta ke kita. Jadi mereka nggak pernah minta harta, tapi mereka minta kita belajar. Nah di bulan ini, bulan Ramadan ini kita mendedikasikan masjid ini untuk belajar bareng tentang Baitul Maqdis. Maka selain kita infak ke bulan Ramadan, infak kita juga untuk memfasilitasi agar masjid ini bisa melaksanakan program yang barokah insya Allah. Karena kita membahas tentang Baitul Maqdis. Jadi itu kita sudah sampai seluruh program. Ada yang tersisa nggak yang belum kita jelasin program-programnya? Insya Allah sudah cukup itu Mas. Sudah cukup ya, itu aja ya paling ya. Nah ini mungkin di antara ayah bunda ini juga ada dari masjid-masjid lain di Kota Bogor, Ustadz. Nah, kira-kira menurut Ustadz apa sih
dorongan-dorongan atau motivasi untuk masjid-masjid yang lain di Kota Bogor yang juga untuk meramaikan Ramadan ini, Ustaz? Ya, bagi saya Bapak Ibu sekalian, Ya. masjid itu adalah sebuah tempat pertama untuk pendidikan kepada umat. Ya. Artinya yang sekarang nggak difasilitasi oleh orang-orang itu bisa difasilitasi di masjid. Karena kita tahu bahwasanya termasuk bagian efisiensi ya, pemerintah memotong anggaran pendidikan. Tapi masjid malah menaikkan anggaran pendidikan. Artinya kita mencoba untuk memfasilitasi masjid menjadi tempat belajar bagi semua orang, tidak hanya terbatas untuk S1, S2, S3. Benar-benar pembelajaran yang bisa untuk hidup kita, respons kita terhadap hidup. Maka kita mengharapkan Masjid Al-Mutakin bisa menjadi percontohan. Jadi setidaknya kita mencoba untuk diri kita sendiri menjadi teladan. Karena kita pengen agar semua orang yang lain terinspirasi dari Masjid Al-Mutakin sehingga Masjid Al-Mutakin bisa jadi sebuah kayak apa ya, sumber persatuan bagi masjid-masjid yang lain. Jadi kalau misalnya masjid-masjid yang lain misalnya sudah melaksanakan programnya dengan baik, kita pengen lebih baik lagi. Supaya kenapa? Supaya bisa jadi percontohan. Misal contoh. Menurut saya nggak ada satupun masjid yang berani sampai sekarang untuk menyampaikan ini kita punya program bulan Ramadan ini kita fokus ke Baitul Maqdis. Nah setidaknya para orang tua kita itu sudah memberikan izin dan menyambut dengan sangat luar biasa bahwa menjadikan masjid kita yang sangat kita cinta ini menjadi percontohan untuk membahas tentang Baitul Maqdis. Coba kita bayangin ya. Kalau andaikan kajian-kajian tentang Baitul Maqdis itu dilaksanakan di masjid-masjid yang lain, itu cuma sekali 2 kali dalam seminggu aja itu sudah memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bagaimana setahun ini ketika Baitul Maqdis dijajah, dihancurin oleh orang-orang yang benci kepada mereka itu kita ngeliat tuh nambah ilmu kita banyak banget. Bayangin kalau sebulan dan bulan ini bulan Ramadan, kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada kita setelah bulan Ramadan ini selesai. Nah itu yang benar-benar membuat saya merasa senang sih. Dan itu harapan saya ketika kita bisa menjalani Ramadan di Masjid Al-Mutakin. Dan mumpung ya semua sudah difasilitasi. Tadi Ustadz Maliki udah menyampaikan kan ya. Dingin udah, WC ditambah, paving aja diperbaikin. Tempat parkir sudah kemudian diamankan. Yang jaga juga ada. Yang tinggal masih harus dilengkapi adalah kemauan. Ya kan ya, kemauan. Betul. Jadi kalau kita mau insya Allah kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini Allah memberikan yang terbaik bagi kita juga.